perkenalkan, nama saya Vivi Marlin 1742117 dari kelas 6 AKMD. Hari ini saya akan uji data menggunakan SPSS dan eViews. Oke, sekarang kita mau uji data. Sebelumnya itu ini adalah model penelitian saya. Dependen saya adalah manajemen laba, dan independen saya ada independensi dewan, keberagaman gender dewan, kepemilikan direksi, dan kualitas audit. Dan variabel kontrol saya ada rapat komite audit, arus kas, ukuran perusahaan, dan leverage. Oke, kemudian kita ke file input data saya. Ini adalah file input data saya. Total ada 347 perusahaan. Oke, kemudian kita copy rumus-rumus ini ke file Excel baru. Nih. Dan jangan lupa untuk yang tahun 2019 itu datanya harus dihapus semua karena itu masih kosong datanya karena belum diinput. Setelah di copy, kita buka SPSS untuk uji angka DA-nya karena dependen saya tuh manajemen laba, jadi kita harus cari dulu angka DA-nya. Jadi untuk yang dependennya manajemen laba itu harus uji SPSS 2 kali. Kita buka file data open, kemudian file tabnya itu Excel, uji dependen, open. Worksheet-nya itu dependen, kemudian kita klik OK. Kita klik analyze, regression, kemudian linear. Masukin TACC ke bagian dependen dan sisanya itu ke independen. Kode dibiarin aja karena itu bukan variabel. Kemudian kita ke statistik, tentang collinearity, dynastic, dan Durbin-Watson. Kemudian continue. Setelah itu kita ke plots, masukin spreadsheet ke kolom Y dan zpret ke kolom X. Kemudian kita centang normal probability plot. Kemudian continue. Setelah itu kita klik save. Ke bagian residual, kemudian centang unstandardized dan standardized deleted. Setelah itu klik continue. Kemudian sudah oke. Nah, ini akan muncul hasilnya. Setelah itu kita ke data view. Nah, ini kita dapat hasil res sama SDR-nya. Kita copy bagian res ini karena ini adalah angka DA-nya. Kita copy. Setelah itu kita paste di file Excel baru, di bagian kolom DA-nya. Dan ini independennya. Oke. Setelah itu kita ulangin cara yang sama. File open data. Ini adalah uji yang kedua. File tabnya Excel. Nih, uji SPSS. Oke. File tadi udah boleh ditutup. Kita tutup saja. Nah, ini. Kita kemudian ke variabel view. Kemudian kita input labelnya. Kode, tahun, earning management, board, independence, board, gender, diversity, director, share, ownership, audit, quality, audit, committee, cash flow, firm size, dan yang terakhir leverage. Karena kualitas audit itu audit quality merupakan variabel dummy. Nah, makanya di value-nya ini kita harus buat satu itu sama dengan Big Four, 0 itu sama dengan non Big Four. Kemudian oke. Nah, setelah
setelah itu kita ke data view, analyze, regression, linear. Kita masukin variabel dependent ke kolom dependent dan variabel independent ke kolom independent. Kontrolnya itu kita masukin juga ke independent. Untuk kode dan tahun itu kita biarin aja. Oke, setelah itu kita klik save. Centang studentizer deleted di bagian residual. Kemudian continue. Setelah itu oke. Nah, ini dapat hasilnya. Kita dapat SDR-nya. Kriteria SDR yang harus dihapus ini adalah nilai yang kurang dari min 1,96 dan lebih dari 1,96. Nah, ini hasil SDR-nya ini kita copy dulu ke Excel baru untuk uji eViews nanti. Nih, ke bagian sini. Kemudian kita sort. Yang kurang dari 1,96. Sort. Sekarang kita filter. Kita filter dari ini, yang kurang dari 1,96 sama negatif 1,96. Kalau yang melebihi itu kita hapus karena itu adalah outlier. Okay. Oke. Nah, ini adalah yang tidak memenuhi kriteria, maka kita hapus. Ini kita copy dulu ke bagian outlier. Sini kita hapus. Control K. Alt+S. Visible cell only. Oke. Jadi kita hapus. Kita balikin lagi, select all. Oke. Nah, kita pastikan dulu ini total 1310. Dikurangin 1 berarti 1309. Nah, ini adalah file yang tadi kita hapus. Totalnya itu ada 43. 1352. Bener, 1352 sama. Oke, kemudian kita hapus juga yang di sini. Sort ascending. Nah,
Nah, jangan lupa kita juga hapus file outlier tadi itu di data SPSS kita. Nah, setelah kita hapus, tuh kita save dulu. Kita ke file, kemudian export, pilih Excel. Nah, kita pilih yang save as type Excel 97/2003 karena file inilah yang hanya bisa diuji di eViews. Jadi kita jangan lupa untuk save type dalam tipe ini. Nah, kemudian kita save ya. Setelah save, kita uji statistik deskriptif. Kita pertama ke analyze, deskriptif statistik, kemudian pilih deskriptif. Ini z-score-nya kita hapus saja ya. Karena kita pakai itu SDR. Oke, setelah kita hapus, analyze, deskriptif statistik, deskriptif. Nah, kita pindahin semua variabel dependent dan independennya ke kolom variabel. Kemudian centang save standardized value as variable. Tekan option, kita centang sum, variance, range, kemudian continue. Setelah itu oke. Nah, ini kita dapat uji deskriptifnya. Kemudian kita copy ke Word. Kita copy ke Word. Nah, ini hasilnya. Setelah itu kita uji data di eViews. Kita buka file, open foreign data as Word Live. Kita pilih file yang kita mau buka. Ini pilih uji outlier 2. Kemudian kita tekan next sampai 3 kali. Pastikan basic strukturnya itu adalah data panel, cross sectionnya itu kode, dan date seriesnya itu tahun. Kemudian kita klik finish. Setelah itu kita klik no. Kemudian kita ke pro, reset current page, unstack in new page. Series name-nya kita buat kode. Ini harus ditekan ya, bukan ketik manual, sama tahun. Setelah itu oke. Nah, ini kan muncul banyak kan. Kita cari yang kode. Dengan kita ketik aja K. Nanti akan muncul kode udah muncul. Kemudian kita akan uji regresi panel atau pull least square. Pertama kita ke estimate, kemudian masukin dependennya itu DA. Kita nggak boleh ketik manual, tambahin tanda tanya. Setelah itu untuk yang independen itu kita masukin semua ke common coefficient. Ini udah saya ketik. Jangan lupa di belakangnya itu tambahin tanda tanya setiap variabel. Kemudian kita harus tambah huruf C yang artinya konstan di depan ataupun di belakang variabel. Setelah itu kita pilih cross section sama periodnya itu non, karena ini masih pull least square. Oke. Setelah itu kita dapat hasilnya. Hasilnya itu kita copy ke Word. Oke. Nah, ini hasilnya. Setelah itu kita
uji regresi panel fix effect model. Kita ke file eViews tadi, ke estimate, cross sectionnya kita ubah menjadi fix, kemudian oke. Nah, kita copy lagi, copy semua, oke, ke Word tadi. Nih, dapat hasilnya. Setelah itu kita uji show. Kita balik lagi ke eViews, kemudian view, fix atau random effect testing, kemudian redundant fix effect likelihood ratio. Nah, ini dapat hasilnya, kita copy lagi ke Word tadi. Nah, untuk menentukan model mana yang akan digunakan antara pooled least square sama fixed effect model, kita bisa lihat dari angka probability cross section chi-square-nya. Jika angka probability di bawah 0,05, maka model yang digunakan adalah fixed effect model. Nih. Dan harus lanjut ke pengujian random effect model dan uji Hausman. Nah, sekarang kita akan ini cross section chi-square-nya. Nah, probability-nya kan di bawah 0,05. Jadi, kita pakai fixed effect model. Setelah itu kita harus lanjut ke random effect model. Balik lagi ke eViews, kita ke estimate, kemudian cross section-nya itu kita pilih random. Setelah itu oke. Nah, kita copy lagi ke Word. Nah, ini. Ini hasilnya. Setelah itu, kita uji Hausman. Kita ke view, fix atau random effect testing, kemudian correlated random effect Hausman test. Nah, ini hasilnya. Kita copy lagi ke Word tadi. Nah, setelah dapat semuanya, itu kita untuk menentukan model mana yang akan digunakan antara fixed effect model dan random effect model, kita bisa perhatikan dengan angka cross section randomnya. Jika angka probability di bawah 0,05, maka model yang digunakan adalah fixed effect model. Kita lihat random punya ya. Probability cross section random. Nah, di bawah 0,05. Jadi kita pakai yang fixed effect model. Setelah itu, kita dapat menarik kesimpulan. Hasil akhir yang akan dipakai adalah fixed effect model, di mana dapat dilihat dari uji Hausman yang probabilitasnya itu bernilai 0,0000. Dari fixed effect model ini bisa dilihat adjusted R-square-nya ini lumayan tinggi, sebesar 72,09%, yaitu variabel independen yang dapat menjelaskan variabel dependen. Sedangkan 27,91 sisanya itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model. Kemudian di uji F dapat dilihat dari probability F statistik, di mana hasilnya menunjukkan lebih kecil dari 0,05. Maka artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan untuk uji T ini, dalam uji T, jika probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian ini ada rumusnya di ACC. Ini kita dapat dari angka yang di atas dari fixed effect model. Nah, dari koefisien ini. Dan untuk lihat signifikan atau tidaknya itu kita bisa lihat dari probability-nya. Harus di bawah 0,05. Dan untuk lihat negatif dan enggaknya itu kita lihat dari koefisien. Oke. Sekian dari hasil uji data saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.